apa yang terjadi? Tubuh ini bakal kelebihan air dan bersifat seperti air. Bahkan ada teori-teori yang menyesatkan diri Anda, yang kalau Anda tidak telaah, Anda akan termakan teori ini yang dianggap viral di medsos. Contohnya, jangan banyak makan, banyaklah minum, karena banyak minum itu sehat. Ini nampak infonya baik, tapi menyesatkan diri Anda. Bahkan akan mengkebiri aktivitas ibadah Anda, aktivitas dunia Anda. Kenapa? Kalau Anda kebanyakan minum, namanya kebanyakan berlebihan, melebihi batas yang dibutuhkan. Kalau Anda kebanyakan minum, apa yang terjadi? Tubuh ini bakal kelebihan air dan bersifat seperti air. Rasanya hambar, sifatnya dingin. Disebutkan oleh Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim yang hidup pada kurun ke-600 Hijriah. Disebutkan beliau, kalau ada orang kebanyakan minum, maka dia akan terbawa seperti sifat air. Akhirnya dia bakal malas, mager, hafalan lemah, konsentrasi lemah, ngantukan, kemudian syahwatnya lemah. Kalau diajak melayani suami di atas ranjang, alasannya mager, gak mood disorder. Kemudian juga pencernaannya lemah. Kalau diare-diarenya seperti air, diare yang sifatnya dingin, sering batuk pilek, kemudian sering kena rematik, kena autoimun, vertigo, migrain dingin, livernya dingin, ginjalnya juga terlalu dingin, sehingga tubuh selalu merasa kedinginan. Gak kuat dengan ketika mandi air dingin di waktu mandi janabah. Gak kuat dengan kipas angin, gak kuat dengan AC. Kenapa? Tubuhnya sudah tenggelam dalam air. Apalagi teori yang disampaikan, minumlah 1 hari 1,5 sampai 4 liter. Anda bakal dibisikkan dengan teori-teori. Kadang ada teori-teori yang ingin menghancurkan tubuh Anda. Terasa apa enggak terasa? Anda sadar apa enggak? Faham apa enggak? Subhanallah. Dan ini makar musuh-musuh Allah kadang disusupkan melalui makanan seperti makan minuman instan untuk merusak generasi muda, dibikin gagal ginjal di usia muda. Usia 5 tahun sudah kami dapati di Jawa Timur ada yang kena stroke, 9 tahun kena kanker nasofaring, usia 9 tahun sudah cuci darah. Anda nggak sadar, Anda sayang anak dengan Anda pikir sayang anak, Anda ngasih uang saku, anaknya nggak paham beli makanan apa yang dikonsumsi mereka, nggak tahu ini baik apa buruk. Maka Anda juga bakal dihisab, karena anak amanah dari Allah untuk Anda. Farahmanakumullah jami'an. Ini minum 1,5 sampai 4 liter juga demikian, nggak bisa dipatok karena beda. Ini sekarang kita sedang panas-panasnya. Kalau panas, Anda banyak minum air, silahkan. Kapan minumnya? Ya ketika haus. Kalau Anda musim hujan, musim dingin, ya jangan banyak minum air. Kalau Anda di luar sedang jogging, Anda sedang olahraga, Anda minum air, ya wajar menggantikan elektrolit yang keluar. Tapi kalau Anda hanya di rumah, 24 jam di rumah, belanjanya online, di rumah nggak masak, ada ART, anak 6, pakai babysitter, terus tugas Anda apa? Nonton TV sama ngemil. Anda minum, ya tubuh Anda bakal dingin. Ditambah minum air 4 liter, tambah dingin. Ini contoh sebagai terburu. Jadi kapan minum air yang baik? Ketika Anda butuh, itu alarm dari tubuh. Anda butuh air. Ketika Anda lihat, permisi akramakumullah, pipisnya agak kuning pekat, berarti Anda kurang minum air. Alarm. Minum air nggak harus dibiasakan setelah makan, justru salah. Sambil makan, sambil minum salah. Habis minum langsung makan salah. Habis makan langsung minum paling salah. Nah, jadi kalau habis minum, kasih jeda sebentar, biar lambung nurunin air, baru makan. Kalau sambil makan, jangan sambil minum. Kalau minumnya hanya dikit, hanya berapa teguk untuk mendorong makanan yang mungkin Anda kesedak, boleh. Ada sebagian ibu-ibu punya dendam, punya marah, sampai nggak punya air liur. Sehingga kalau makan harus didorong air. Ini darurat. Obatnya dia sebenarnya bukan dengan rajin minum air sambil makan, tapi hilangkan dendam dan marah. Subhanallah, kalau dibutuhkan minum sedikit boleh. Yang nggak dianjurin, sambil makan minum 1 gelas. Minum banyak. Lambung belum menghancurkan makanan, kemudian Anda dorong dengan air. Itu nggak direkomendasi. Berikutnya, habis makan jangan langsung minum. Kemarin kami dapati seorang ibu-ibu, kolesterolnya angka 9 ke atas, 9,5, 9,8. Asam uratnya 9,8. Kolesterolnya tinggi. Kata dia, setelah saya menjalankan nasihat Ustadz, cuma satu aja nasihat yang sering saya rutinkan waktu itu, membiasakan diri gak langsung minum setelah makan. Pertama berat, dia latih setengah jam setelah makan baru minum, terus dilatih 1 jam setelah makan baru minum, termasuk nyemil. Setelah nyemil nanti setengah jam atau 1 jam. Subhanallah, kata dia gak minum herbal, hanya menjaga pantangan dan cara minum dirubah. Dengan izin Allah, asam uratnya turun, kolesterolnya turun. Ini contoh yang ringan. Farahmanakumullah jami'an. Ini wasiat dari
dari Allah diantaranya wa kulu wa syarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan Anda nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau Anda berlebih-lebihan, apa efeknya? Allah nggak suka dengan Anda. Sebab murka Allah diantaranya kebanyakan makan, kebanyakan minum. Kenapa? Karena Anda telah melanggar amanah. Amanah dari Allah nggak boleh makan, nggak boleh banyak minum berlebihan. Sehingga apa? Anda menjerumuskan diri pada penyakit. Kalau Anda kebanyakan minum,